Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Hermawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal berdirinya Kerajaan Gupta. Kerajaan Gupta berdiri sejak keruntuhan kerajaan di India Utara. Pada saat itu, India seperti daerah yang mati. Namun, sejak Chandragupta I muncul mendirikan dinasti Gupta di India, India menjadi daerah yang besar. Hal ini disebabkan Chandragupta I melakukan hal kontroversial dengan meniru Chandragupta Maurya yang ingin menandingi dan mengusir Iskandar Julkarnain di perbatasan barat negaranya Magadha. Sekitar abad keempat sebelum Masehi, kemudian Chandragupta mendirikan dinasti Gupta yang berkuasa di India sekitar 200 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa awal berdirinya Kerajaan Gupta. Setelah Kerajaan Kusana runtuh, India Utara seakan menjadi daerah yang mati. Namun, sejak Chandragupta I muncul mendirikan dinasti Gupta di sana, India Utara kembali menjadi daerah yang besar. Hal ini disebabkan Chandragupta I melakukan hal kontroversial dengan meniru Chandragupta Maurya yang ingin menandingi dan mengusir Iskandar Zulkarnain di perbatasan barat negaranya Magadha sekitar abad 4 sebelum Masehi. Kemudian Chandragupta mendirikan dinasti Gupta yang berkuasa di India sekitar 200 tahun. Mengenai asal-usul Chandragupta I ini masih diragukan dan masih kurang jelas apakah dia keturunan dari Chandragupta Maurya atau bukan. Jika Chandragupta Maurya menjadi pemimpin karena sebelumnya mengadakan ekspansi ke berbagai wilayah dengan mengadakan konsolidasi wilayah kekuasaannya, maka Chandragupta mengawali kepemimpinannya lewat jalan perkawinan politik dengan putri raja dari suku Lichavi. Dan saya juga menjelaskan tentang raja yang pernah memerintah di Kerajaan Gupta. Dalam sejarahnya, dinasti Gupta pernah dipimpin oleh beberapa raja, mulai dari saat didirikan oleh Chandragupta sampai saat-saat keruntuhan pada pemerintahan dinasti Gupta. Raja-raja yang pernah memerintah tempo pemerintahan pada dinasti Gupta adalah 1. Chandragupta I memerintah tahun 320 sampai 330 Masehi. Kedua, Samudragupta memerintah tahun 335 sampai 376 Masehi. Ketiga, Chandragupta II Vikramaditya memerintah pada tahun 376 sampai 415 Masehi. Keempat, Kumaragupta memerintah tahun 415 sampai 455 Masehi. Kelima, Skandagupta memerintah tahun 455 sampai 467 Masehi. Keenam, Parugupta memerintah pada tahun 467 sampai 473 Masehi. Ketujuh, Kumaragupta II memerintah pada tahun 473 sampai 476 Masehi. Kedelapan, Buddhagupta memerintah pada tahun 476 sampai 495 Masehi. Kesembilan, Narasimhagupta. Kesepuluh, Kumaragupta III. 11, Visnugupta. 12, Vainyagupta. 13, Banugupta sebagai raja terakhir. Dari para raja dinasti Gupta itu, yang paling menonjol adalah Samudragupta dan Chandragupta II, sehingga kedua raja ini paling banyak dijelaskan. Samudragupta merupakan salah satu raja dalam dinasti Gupta. Dia menggantikan ayahnya, Chandragupta I, yang telah meninggal pada tahun 330 Masehi sampai keturunan suku Lichavi Dauhitra atau putra dari putri suku Lichavi. Maka dia berkeinginan untuk melanjutkan ambisi ayahnya untuk menaklukkan kawasan-kawasan yang diinginkannya. Bahkan dia melakukan serangkaian penaklukan tersebut dengan gemilang. Dengan prestasi dan keperkasaannya itulah Samudragupta digelari pembasmi semua raja atau Sarvarajaceta.
Setelah Samudragupta meninggal, putra sulungnya yang bernama Ramagupta didudukan di atas tahta. Namun karena adanya tekanan dari suku bangsa Saka di perbatasan barat laut dan juga Ramagupta merupakan seorang pemimpin yang lemah, sehingga tokoh ini sangat disembunyikan dari silsilah Raja-Raja Gupta. Maka saudaranya yang bernama Chandragupta atau putra Samudragupta dengan putri Data Devi mengambil alih kekuasaannya dengan gelar Chandragupta II. Gelar Chandragupta II merupakan peringatan atas kejayaan kakeknya yang telah membangun sebuah dinasti. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabani. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kejayaan Kerajaan Gupta. Nah, Kerajaan Gupta mengalami puncak kejayaan dimulai ketika di bawah kepemimpinan Samudragupta. Nah, Samudragupta ini merupakan anak dari Chandragupta I, yaitu pendiri Kerajaan Gupta. Pada masa kepemimpinannya, ia mempunyai keinginan untuk melanjutkan ambisi dari ayahnya, untuk menguasai kawasan-kawasan yang ingin dikuasai ayahnya. Untuk melaksanakan ambisi tersebut, Samudragupta melakukan rencana kegiatan kenegaraan yang bernama dengan Dikvijaya atau penaklukan 4 penjuru angin. Nah, menurut Su'un menyatakan bahwa yang dimaksud dari 4 penjuru angin itu bukan hanya kawasan di sekeliling Kerajaan Gupta, melainkan 4 kategori musuh yang dihadapi dan harus ditaklukkan. Nah, hal ini dapat ditemukan dalam tulisan pada tonggak batu Kausambi yang menggambarkan 4 kategori musuh sebagai berikut. Yang pertama, raja-raja yang berhasil dibunuh dalam ekspedisi penaklukan. Kemudian daerahnya itu disatukan dengan Kerajaan Gupta. Nah, yang termasuk kategori ini adalah raja-raja Hindustan yang bangkit setelah mundurnya Kerajaan Kusana. Kemudian yang kedua ada raja-raja yang dikalahkan. Nah, daerahnya ini akan dikembalikan dan raja tersebut akan berstatus raja baru. Nah, raja yang termasuk dalam kategori ini adalah raja yang harus membayar upeti. Mereka yang termasuk dalam kategori kedua ini adalah mereka yang juga disebut dengan raja-raja rimba yang dijadikan pelayan. Di wilayah selatan yang termasuk kategori ini adalah raja-raja di daerah Orissa yang terletak di antara sungai-sungai Mahnadi dan Godavari. Kemudian yang ketiga ada raja-raja di daerah perbatasan yang melarikan diri ketika diserbu. Nah, raja-raja ini diwajibkan membayar semacam pajak perlindungan, tetapi kemerdekaan mereka tidak diganggu. Kemudian yang keempat ada raja-raja yang letaknya jauh, yang mengakui kekuasaan raja dinasti Gupta dengan mengirimkan duta atau utusan. Nah, mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah raja-raja dari Kamarupa, Samatata di pertemuan di antara sungai-sungai Gangga dan Brahmaputra, serta berbagai suku bangsa Saka, Kusana, Malwa, Gujarat, dan Panjab. Kemudian, pada masa kepemimpinannya, Samudragupta mampu menaklukkan seluruh wilayah sungai Gangga dan lembah sungai Indus. Bahkan wilayah kekuasaannya dari Kerajaan Gupta pada masa Samudragupta mencakup seluruh India Utara. Nah, kejayaan dari Kerajaan Gupta bisa dibilang bukan hanya wilayah kekuasaannya saja, tetapi dalam bidang ilmu pengetahuan pun Kerajaan Gupta mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan masa ini dianggap sebagai masa keemasan peradaban India dalam bidang matematika, astronomi, agama, dan filsafat. Samudragupta juga merupakan seseorang yang mempunyai sikap toleransi. Terbukti ia yang merupakan seorang pemeluk agama Hindu mengangkat penasihatnya yang beragama Buddha. Nah, kemudian sepeninggalan Samudragupta, kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Chandragupta II. Nah, ia merupakan seorang pemimpin yang sangat bijaksana. Pada masa Chandragupta II, Kerajaan Gupta mencapai wilayah kekuasaan terluasnya, yaitu seluruh India Utara, mulai dari Benggala hingga Laut Arab.
Ia melakukan perluasan wilayah dengan dua cara, yaitu dengan cara perkawinan dan penaklukan. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan Gupta merupakan kerajaan yang makmur, dan pada saat kepemimpinannya juga kerajaan Gupta mencapai masa keemasannya. Karena pada saat itu, jika ada rakyatnya yang sakit, maka akan diberikan bantuan untuk berobat ke tabib. Kemudian ada juga peraturan yang berlaku, yaitu para pelaku pelanggaran tidak dikenakan hukuman yang berat, melainkan hanya diberi denda. Bahkan para pemberontak kerajaan pun hanya dikasih hukuman potong tangan kanan saja. Kemudian untuk pajak pemilik tanah juga hanya diambil sebagian kecil hasil panen. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang kemunduran kerajaan Gupta. Ya, di waktu pemerintahan Chandragupta II, kerajaan Gupta sampai di puncak kejayaannya. Keadaan kerajaan makmur dan sentosa. Pemerintahan dijalankan dengan sempurna selama 40 tahun olehnya. Chandragupta II memerintah antara 380 sampai 415 Masehi. Beliau memperluas kekaisaran lebih jauh lagi hingga tingkat yang terbesar. Chandragupta II menaklukkan sebagian besar Gujarat di India Barat. Kemudian seperti kakeknya Chandragupta I, Chandragupta II menggunakan aliansi pernikahan untuk memperluas kekaisaran sehingga kekaisarannya lebih jauh. Kemudian saat Chandragupta II wafat, Kumaragupta I menggantikan ayahnya pada tahun 415 dan memerintah selama 40 tahun lamanya. Kemudian saat Kumaragupta I wafat, putranya yaitu Skandagupta yang memerintah sekitar 455 sampai 467 Masehi menjabat menjadi raja. Selama masa pemerintahannya, Kekaisaran Gupta pertama kali menghadapi serangan Hun yang pada akhirnya akan menjatuhkan Kekaisaran Gupta. Setelah dia wafat, kaisar yang lebih rendah termasuk Narasimha Gupta, Kumaragupta II, Budagupta, dan Visnugupta memerintah atas kemunduran Kekaisaran Gupta. Kembali lagi, setelah Raja Chandragupta II wafat di tahun 415, kerajaan Gupta lambat laun mundur, terutama karena desakan bangsa Hun dari utara. Dalam dua gelombang antara 20 tahun, bangsa Hun membanjiri India. Sebenarnya bukan hanya India saja yang diserang oleh mereka, tetapi bangsa Eropa juga. Kemudian karena sikap-sikap raja pengganti setelah Chandragupta II yang kurang cakap, maka kerajaan itu diserang dengan mudahnya. Menjelang era Gupta, pemerintah mengalami kesulitan mengumpulkan pajak yang cukup untuk mendanai kerajaan dan perang terus-menerus. Dinasti Gupta menjadi lemah dari sengketa suksesi. Ketika kaisar kehilangan kekuasaan, penguasa daerah memperoleh otonomi yang meningkat. Dalam kerajaan yang luas dan pemimpin yang lemah, pasti pemberontakan mudah terpecah dan sulit untuk menghentikan pemberontakan tersebut. Ya, karena rajanya lemah, memang di antara tahun 480 sampai 490, kerajaan Gupta mengalami pecah belah atau kerajaan Gupta pecah menjadi kerajaan kecil. Selain karena perselisihan internal kerajaan itu, Kekaisaran Gupta terus-menerus menghadapi ancaman dan invasi dari utara, yaitu dari bangsa Hun. Biaya untuk melawan invasi ini menguras pembendaharaan Gupta dan pemerintah mengalami kesulitan untuk mengisi kembali kasnya. Meskipun almarhum penguasa Gupta yaitu Narasimha Gupta berhasil mengusir Hun dari India Utara pada 528 Masehi, kaisar terakhir Kekaisaran Gupta yang diakui oleh para sejarawan yaitu Visnugupta yang memerintah dari sekitar 540 hingga kaisar runtuh sekitar 550 Masehi.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Hermawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan dari Kerajaan Gupta. Yang pertama ada seni patung, digunakan sebagai penyembah patung atau patung Gupta, biasanya diberi mahkota sinar di belakangnya. Lalu seni ukir. Seni ukir pada masa Kerajaan Gupta biasanya dibuat dari dinding-dinding. Lalu yang ketiga, seni tugu perunggu. Kerajaan Gupta juga mendirikan tugu besi yaitu Maherauni di Delhi. Yang keempat ada uang emas, di mana Kerajaan Gupta membuat uang emas ini untuk alat transaksi. Yang kelima, kuil kerajaan. Kuil kerajaan ini dibuat oleh Chandragupta II untuk menghormati para biksu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Isma Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 unsur Kerajaan Gupta. Unsur yang pertama yaitu unsur religi. Kerajaan Gupta memiliki 2 agama yang dipegang pada masa kepemimpinan Raja Chandragupta. Pada saat itu, satu agama kerajaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, agama Hindu menjadi agama resmi negara India Selatan dan Buddha menjadi agama mayoritas Kerajaan Gupta. Oke, yang kedua adalah unsur kemasyarakatan. Pada masa kepemimpinan Raja Chandragupta, 2 masyarakat mulai mengalami perkembangan seperti diadakannya perguruan tinggi agama Buddha di Nalanda. Selain itu, pada masa kepemimpinan Chandragupta, 2 bidang kesusastraan mengalami masa kegemilangan. Yang ketiga yaitu unsur mata pencaharian. Mata pencaharian Kerajaan Gupta yaitu membuat patung-patung, lukisan, dan juga membuat gedung-gedung serta melakukan seni ukir. Yang keempat adalah unsur pengetahuan. Dalam sistem pengetahuan, Kerajaan Gupta itu sudah terbilang bagus karena pada saat itu Kerajaan Gupta sudah bisa membuat rumah-rumah dengan bertingkat. Selain itu juga bisa membuat tugu dari perunggu. Bahkan pada Kerajaan Gupta sudah bisa membuat logam emas untuk bertransaksi. Yang kelima adalah unsur bahasa. Pada Kerajaan Gupta mereka menggunakan bahasa Sanskerta karena pada saat itu kerajaan-kerajaan di Asia Selatan menggunakan bahasa Sanskerta yang termasuk Kerajaan Gupta tersebut. Oke, yang keenam adalah unsur kesenian. Sebenarnya unsur kesenian pada Kerajaan Gupta itu sangat banyak, tetapi berkembangnya pada saat kepemimpinan Raja Chandragupta. Di antaranya ada 2 kesenian yang berkembang, yaitu 1. Seni patung, yaitu diabadikan kepada penyembah patung yang diberi mahkota sinar di belakangnya. Yang kedua, seni ukir, mempunyai ciri tumbuhan-tumbuhan menjajar. Contohnya, seni lukis, tugu perunggu, uang emas, dan lain-lain. Yang terakhir adalah unsur peralatan. Peralatan untuk mengukir dan menulis puisi pada masa Kerajaan Gupta masih sangatlah sederhana. Terus, yang dipakai adalah batu-batu, kayu, atau monasteri. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.